Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel saya. Dan teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Dan tentunya para subscriberku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas supportnya ataupun dukungannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, video kali ini tentang cara mengganti polybag durian yang sudah keropos ini diganti dengan polybag yang lebih besar. Karena pohon durian ini sudah semakin besar dan polybagnya juga sudah mulai keropos. Adapun tujuan utama dari mengganti polybag ini, yang pertama yang jelas karena polybagnya sudah keropos, sudah sobek. Dan yang terpenting, karena durian ini belum kita tanam, menunggu lebih besar lagi, tingginya 1,5 meter, karena ini baru 1 meter. Kalau tidak mati ini durian, sudah 3 meter sahabat tani. Karena pernah mati, tumbuh kembali tunasnya, dan tunasnya inilah yang tingginya sekarang 1 meter. Kita lihat batangnya sudah besar. Ini sudah 2 tahun di polybag. Sudah 1 kali ganti polybag. Jadi tujuannya untuk mengganti polybag ini, tujuan utamanya untuk mempercepat pertumbuhan daripada bibit durian ini. Untuk mempercepat pertumbuhan daripada bibit durian ini. Caranya dengan menggunakan media. Media ini yang penting sahabat tani. Media ini kuncinya, yaitu campuran sekam padi. Sekam padi yang sudah tua ataupun yang difermentasi. Kalau saya tidak pernah melakukan fermentasi, saya mengambil sekam yang sudah tua, yang paling di dasar di penggilingan padi. Ini sudah tua, jadi tidak tumbuh lagi anakan-anakan padi dan dijamin tidak ada jamurnya. Kemudian dicampur dengan tanah, satu tanah, satu sekam. Minimal, karena ini tanaman durian sahabat tani, bukan tanaman mangga. Kalau tanaman mangga bisa kita perbanyak sekamnya daripada tanah. Ini minimal satu-satu. Itu pun penyiramannya lebih diperhatikan lagi. Campuran satu sekam, satu tanah ini, penyiramannya kalau di musim kemarau dalam 1 minggu itu tidak ada hujan, itu 3 kali. 3 kali penyiramannya. Karena ini sekam padi, bukan kokopit dan bukan pula abu sekam. Kalau kita menggunakan abu sekam, boleh 1 minggu 1 kali. Kalau kita menggunakan kokopit, boleh 2 minggu sekali. Karena kokopit itu menyimpan air itu sangat-sangat bagus. Tapi apabila di musim hujan, sangat rawan pada tanaman kita jika menggunakan kokopit. Bisa busuk sahabat tani jika kita tidak tahu perlakuannya menggunakan kokopit pada tanaman durian. Makanya banyak yang menggunakan sekam padi ataupun kulit padi daripada kokopit ataupun abu sekam. Abu sekam itu untuk menjaga
kelembaban tanah dalam jangka waktu yang agak lama dibandingkan dengan sekam padi. Jadi penting sekali kita menggunakan media tanam ini untuk mempercepat pertumbuhan daripada bibit durian ini ataupun bibit tanaman mangga dan lain-lain. Enam bulan kemudian, insya Allah pertumbuhannya ini sudah bagus dan sudah tinggi. Kalau media yang ini hanya menggunakan tanah sisa bakaran ataupun tanah di bekas pembakaran. Makanya ini padat, sahabat tani, padat. Waktu itu saya belum menyiapkan sekam padi ataupun abu sekam. Jadi sekarang akarnya ini sudah full, sahabat tani. Sebentar kita lihat perkembangan akar di dalam polybag ini. Oke, kita langsung saja mulai. Jangan lama-lama. Kita iris saja. Cara melepas polybag ini, kita iris saja. Kemudian di sebelahnya lagi nah, kita lihat perakaran di polybag ini. Ini hampir 2 tahun, belum 2 tahun juga ini. Mendekati 2 tahun. Tapi media yang ini sahabat tani, ini sudah 1 tahun. Kemudian media yang sebelumnya itu berarti sudah 2 tahun, sudah mendekati 2 tahun. Yang aslinya dari pembibitan. Kita lihat perakarannya, sahabat tani. Coba lihat seperti kelabang. Orang sini bilang seperti lipan. Luar biasa. Ini walaupun 2 tahun lagi begini-begini terus. Begini-begini terus. Tidak ada perkembangan. Karena sudah tertekan. Sudah padat. Jadi kita ganti dengan polybag yang baru. Yang lebih besar daripada sebelumnya. Oke, kita pindahkan ke polybag. Ya, ini polybagnya, sahabat tani. Kita ambil polybagnya. Aduh, astagfirullahaladzim. Polybagnya dimakan tikus. Dimakan tikus. Sudah lama polybagnya ini, sahabat tani. Saya pesan di Sidoarjo tahun 2015. Waktu itu saya membudidayakan jahe di polybag. Polybag ini ukurannya 60 cm, tingginya, lebarnya 30 cm. Dimakan tikus. Ini kuat sekali, tebal. Memang standar untuk tanaman jahe. Kuat sekali. Tahun 2015. Tapi tenang, ada cadangan. Ada 100 polybag. Sisa dari hasil budidaya jahe di polybag. Di situ saya menggunakan abu sekam budidaya jahe. Nah, ini sahabat tani, polybagnya. Rencana mau beli polybag yang besar, alhamdulillah dapat polybag sisa. Kita langsung isi.
jos medianya. Yang umum petani durian gunakan baik di pembibitan maupun penanamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita isi dulu seperempatnya atau kurang daripada seperempat. Jadi nonton terus videonya, jangan di skip-skip atau dilompat-lompat supaya tidak gagal paham. Khususnya konten kreator pemula, biasakan juga menonton sampai selesai agar channelmu tidak sepi penonton. Kemudian kita masukkan bibitnya ke dalam polybag ini, sahabat tani. Berat juga. Tidak ada abu sekamnya. Tidak ada sekam. Asli tanah. Usahakan posisinya di tengah-tengah. Harus simetris. Kemudian kita tambah. Kita isi. Kita isi sampai full durasi. Full tanah maksudnya. Contohnya full durasi. Jangan dilompat-lompat. Ini bahaya ini. Tanaman durian, tanaman mahal. Tanaman sultan. Apalagi varietasnya ini. Musang King. Mahal buahnya ini, sahabat tani. Tidak usah bilang lama durian. Tanam saja, bismillah. Insya Allah pertumbuhannya subur dan berbuah lebat. Kemudian kita padat-padatkan menggunakan kayu tabe. Tabe itu permisi, teman-teman. Kita melewati di depan saudara-saudaraku. Jadi harus permisi. Walaupun ini konten. Banyak yang menonton. Kita padat-padatkan. Ya, kita ganti alatnya untuk memadatkan. Jangan terlalu padat. Ini tingginya 1 meter. Insya Allah 6 bulan kemudian 1,5 meter. Yang penting kita
rajin kontrol, khususnya penyiraman. Tidak perlu dipupuk, apalagi pupuk kimia, tidak usah. Kita cukup mengendalikan hama dan jamurnya. Untuk pengendalian jamur boleh kita menggunakan pestisida organik puntung rokok alias tembakau. Itu mengendalikan jamur dan hama, sahabat tani. Kalau ada sisa-sisa obat kimia, silakan dipakai. Kalau mau membeli juga silakan. Waduh, sobek kena tombak ini. Tidak ada masalah. Penyiramannya kalau musim kemarau atau di tempat yang terbuka itu 3 kali penyiraman dalam seminggu. Begitu juga di lokasi, sahabat tani. Bagaimana perlakuan kita di pembibitan, begitu juga perlakuan di lahan. Berarti kita harus siapkan air, tentunya harus siapkan air untuk penyiraman ataupun pengairan. Ini tanaman durian, tanaman yang manja. Semakin mahal bibitnya, varietasnya ataupun buahnya semakin mahal, semakin ekstra dalam perlakuannya. Buktinya, bibit durian lokal tidak dipupuk, tidak disiram, tidak diapa-apakan, bahkan tumbuh sendiri di hutan dengan subur dan berbuah. Itu dari kualitas buahnya dan harganya itu beda. Beda juga cara tumbuhnya apabila kita budidayakan. Cukup pengisiannya. Videonya belum selesai, sahabatku. Kita goyang-goyang. Kemudian ini kita karantina dulu di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari selama 1 bulan. Setelah itu kita karantina lagi di tempat yang terbuka, yang terkena langsung sinar matahari untuk persiapan penanamannya di musim yang akan datang. Karena syarat daripada penanaman bibit durian itu harus kita karantina paling cepat 2 bulan, di karantina di tempat yang terbuka. Kalau ini tempat terbuka nih, tidak ada paranet. Ini bibit khusus di karantina untuk persiapan penanaman untuk musim tanam tahun depan. Itu paling cepat 2 bulan, lebih dari 2 bulan lebih bagus. Jadi pada saat penanaman di lahan terbuka, bibit kita ini sudah terlatih, sudah menyesuaikan dengan matahari. Jadi daun itu memang agak kekuningan, hijau kekuningan, bukan hijau penyakitan. Jadi jangan senang dulu kita menanam bibit atau membeli bibit hijau pekat. Besoknya langsung tanam ke lokasi, baru komplain ke penjual bibitnya. Nah, itu kita keliru. Jadi harus dipelajari, ada ilmunya. Ini bukan bibit durian lokal, bukan dari biji, dari entris. Perlakuannya itu beda dengan bibit lokal yang dari biji. Kalau dari biji itu biar kita lempar tumbuh dan bisa berbuah, sahabatku. Ini bibit entris. Salah sedikit saja kita dalam pemupukan ataupun pengendalian penyakit maupun hama, itu bisa stres.
Tidak usah kita bicara tentang pemupukan ataupun insektisida dan pengisidanya. Air saja. Air. Durian ini sangat membutuhkan air. Tapi sangat rawan stres apabila kelebihan air. Inilah durian. Jadi kita harus pelajari betul cara menanam durian. Khususnya durian-durian yang entris, yang mahal. Ini musangking masih ada lagi lebih mahal, sahabatku. Oci, duri hitam. Oci atau duri hitam maksudnya. Kemudian super tembaga. Itu di atasnya daripada musangking. Kalau buah musangking ini, teman saya yang sudah panen, memang murah. Kalau kita di Sulawesi Tengah ini masih kisaran 150.000. 150.000 per buah, per kilogram. Kemudian yang oci ataupun super tembaga itu sama, 400.000 per kilogramnya. Kalau panjat sendiri 300.000. Jadi kalau pemilik lahan yang panjat itu 400.000 per kilogram super tembaga dan duri hitam. Sudah ada yang panen untuk di wilayah Sulawesi Tengah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.